Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah senantiasa kita merasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya, semoga juga dengan ridhonya kita semua dapat berkumpul di ruang perpustakaan ini dalam agenda sosialisasi budaya positif di sekolah. Dalam hal ini nantinya kita lebih fokus ke pembahasan keyakinan kelas. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut kita jadikan contoh, dan semoga dengan senantiasa berselawat kepadanya nantinya kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, begitu juga staf usaha yang hadir bersama kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf saya sebelumnya karena mengganggu waktu istirahat Bapak. Tidak lama izin saya ingin sekedar menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, budaya positif di sekolah itu seperti apa. Mengingat sekolah kita ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka tahun yang kedua, namun juga saya melihat pelaksanaan kurikulum Merdeka kita belum maksimal, dan itu kita anggap wajar. Kenapa? Karena kita masih dalam proses belajar, ya Bapak Ibu. Bicara tentang budaya positif, ya Bapak Ibu, saya ingin minta partisipasi Bapak Ibu ini. Ya, bicara tentang budaya positif dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian, ya, apa itu sih budaya positif? Boleh angkat tangan siapa yang mau bersedia memberikan pendapatnya. Apa sih budaya positif? Sebelum nantinya kita masuk ke pembahasan keyakinan kelas. Ayo Bapak Ibu, ini kita baru sama-sama belajar, walaupun saya di depan, ya, bukan berarti saya paling hebat, walaupun saya pernah sekolahnya seperti itu, ya. Tapi kita hari ini sama-sama belajar karena harapan dari Kurikulum Merdeka, setiap pengetahuan itu seyogyanya kita diseminasikan atau kita keluarkan ke sejauh kita, ya. Kembali ke pertanyaan saya tadi, apa sih keyakinan budaya positif? Ada yang mau ngasih pendapat? Bu Kamal, Ibu, apa sih budaya positif? Ya, persilakan Bu. Nilai-nilai atau keyakinan semangat. Ya. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nilai-nilai atau kebiasaan yang senantiasa berpihak pada murid. Ada yang lain, pendapat yang lain Bapak Ibu? Saya garis bawahi berpihak pada muridnya, Bu, ya, karena kita mengingat betul mereka. Pak Jaka, ada yang menyampaikan pendapat Pak?
Ya, silakan. Apa itu budaya positif? Ya, kalau menurut saya budaya itu suatu kegiatan atau suatu kebiasaan yang dilakukan secara baik. Oke, kebiasaan-kebiasaan ya, saya garis bawahi kebiasaan-kebiasaan ya. Tadi Ibu Kamal saya garis bawahi berpihak pada murid. Jadi bisa kita simpulkan lah ya dari dua pendapat tadi ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan ya, yang pada hakikatnya itu semua untuk kepentingan murid ya. Artinya berpihak pada murid itu untuk kepentingan murid ya. Sepakat kita itu ya. Kebiasaan dalam budaya ya. Jadi dalam hal ini ya, budaya positif itu salah satunya apa? Salah satunya tiap kelas kita itu ya, tiap rombongan belajar kita itu membuat keyakinan kelas. Ya, salah satu bentuk budaya positifnya. Selain itu apa? Selain itu yang sudah biasa kita lakukan apa? Menyambut siswa di pintu gerbang bersalaman, itu budaya positif juga. Kemudian 4S, senyum, salam, sapa. Satu lagi apa ya? Senyum, salam, sapa, sopan, ya itu dia. Ya. Itu sudah. Sekarang mari kita laksanakan ya apa? Keyakinan kelas. Yuk kita coba di tahun ajaran baru nanti ya, tiap-tiap kelas membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Itu bahasa umumnya. Ya, bahasa sederhananya ya. Keyakinan kelas adalah komitmen bersama ya untuk melakukan hal positif ya di lingkungan kelas. Ya, komitmen bersama ya, kesadaran bersama untuk melakukan hal positif di lingkungan kelas. Makanya disebut keyakinan kelas. Jadi ya Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan nantinya ya, Bapak Ibu terutama yang wali kelas ya, di awal pertemuan di tahun ajaran nanti duduk bersama-sama siswa di kelasnya untuk bersepakat, berkomitmen bersama untuk merumuskan keyakinan kelas ya. Bagaimana prosesnya? Ini dia ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, maksudnya apa? Kalau maksudnya peraturan kelas itu kan gini, tidak boleh tidur di dalam kelas, misal. Ya. Kemudian tidak boleh makan di dalam kelas. Itu bentuk kalimat peraturan, ya. Di sini kita tidak seperti itu, dia lebih abstrak, tidak spesifik dia, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bukan kalimat suruhan, bukan juga kalimat negatif, tapi berbentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Artinya, cukup misalkan dalam 1 tahun kita buat keyakinan kelas baru cukup 5 saja. Kalau banyak kali malah 3 pun boleh. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya harap nanti ke depannya di awal pertemuan di tahun ajaran, yuk kita sama-sama duduk dengan para siswanya merumuskan beberapa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tiap kelas itu boleh beda, tidak harus sama. Ya.
Nah, kemudian kegiatan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, di kelas kita apa yang contohnya yang bisa diterapkan? Maka kita wujudkan dalam sebuah kegiatan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu wali kelas nanti di awal tahun duduk bersama ya untuk merumuskan bagian kelas ya. Nah, kemudian bagaimana guru yang lain Pak? Nah, gitu juga maksud saya tiap guru mapelnya, tiap guru mapel harapan saya di pertemuan pertamanya itu nggak usah materi pembelajaran dulu lah. Selain perkenalan, sekalian duduk merumuskan kelas versi mapelnya masing-masing. Gak usah banyak, maksimal 5, 3 juga boleh. Ya. Kemudian terakhir bagian terakhir bersedia menikah kembali ke kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi 3 saja, nanti tahun berikutnya bisa kita ubah, bisa atau bisa malah kita tambah, bisa. Itu maksudnya. Jadi kita nggak usah perlu banyak, sedikit, tapi komitmen bersama kita laksanakan. Insya Allah budaya positivitas itu bakal tercipta, ya. Nah ini bahan ini saya ambil dari Bapak Ibu dari LRS-nya SIM PKB Guru Penggerak, ya. Nah ini dia, ya. Coba kita perhatikan. Ini ada beberapa contoh kalimat, ya. Dalam contoh kalimat ini ada merupakan bunyi kalimat kegiatan kelas, ada juga bunyi yang masih berupa peraturan kelas. Ya, kita disuruh ya di sini kita disuruh memahami kalimatnya, ya. Sekaligus belajar bagaimana merumuskan kegiatan kelas, ya. Ingat di awal tadi sudah saya sampaikan kata kuncinya apa? Dibuat dalam bentuk positif. Kemudian pernyataannya universal. Karena universal maka dia bersifat lebih abstrak atau lebih luas. Ya. Coba kita lihat Bapak Ibu di bagian ini. Seandainya ada kalimat kembalikan barang ke tempatnya, menurut Bapak Ibu itu bahasa peraturan atau bahasa keinginan kelas? Ayo sampaikan pendapat. Kemukakan alasannya. Boleh TU, boleh tenaga tata usaha, boleh tenaga tata usaha, boleh guru juga boleh. Kalimat pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Atau kita analisa ya bersama. Ini kalimat positif atau kalimat negatif? Positif. Dia berupa perintah atau tidak? Positif tapi perintah. Berarti dari situ masih sudah bisa enggak ada kesimpulan itu kesepakatan kelas atau peraturan? Peraturan. Berarti kalimat pertama walaupun dia positif tapi ada unsur kalimat perintah maka masih berupa peraturan. Kalaulah kita rumuskan menjadi kesepakatan kelas bagaimana kalimatnya? Bisa? Kembalikan barang ke tempatnya, itu kalimat perintah, maka itu masuk kategori kalimat peraturan. Jadi kalau kita mau kita rumuskan dari kelas bisa nggak? Bisa. Bagaimana? Maka kita ubah kalimatnya menjadi bukan kalimat perintah. Ayo, nah, berubah sini saya jadi PR ini. Ayo semua, kira-kira. Ayo, kembalikan barang ke tempatnya supaya dia positif dan tidak berupa kalimat perintah. Ayo, nah, lihat ini kawan-kawan dan semangat. Ayo, apa Kusma? Ini untuk PR tidak ada ide untuk nanti tahun ajaran baru, baik guru, baik wali kelas. Bukan kalimat perintah, dia kalimat pasif dia jadinya ya, pasif. Ya. Barang yang sudah diambil, tolong kembalikan ke tempatnya. Tolong perintah.
diambil kembalikan ke tempatnya. Barang yang sudah diambil dikembalikan ke tempatnya. Dikembalikan. Ya. Ya, masih positif. Sudah itu. Barang yang sudah diambil kembali ke tempatnya. Sudah pasti ya? Ya, masih positif. Enak nggak? Kira-kira itu dengan sederhana nggak? Universal nggak sifatnya? Menjaga barang pada tempatnya. Meletakkan barang. Nah, meletakkan barang Pada tempatnya. nggak dia nggak ada perintah. Pak. Ini dari komitmen diri. Dia keyakinan tersebut tidak ada kata perintah seperti itu. Kalau kalimat perintah berarti dia asosiasi itu peraturan. Nah, berarti bisa apa tadi Bu? Meletakkan barang pada tempat. Ya, meletakkan barang ke tempatnya. Berarti komitmen bersama semua berarti nanti berkeyakinan selalu melakukan meletakkan barang di tempatnya. Oke, udah bisa deh ya. Yang ketiga, dilarang mengganggu orang lain. Jelas ya? Jelas apa tuh? Jelas peraturan. Ya. Kalau kita rubah keyakinan kelas, apa? Kira-kira. Orang lain tidak. Iya ya. Atau boleh nih kalimat yang kira-kira berkomitmen bersama satu sama lain tidak saling ganggu atau tidak merasa terganggu, itu kalimatnya bagaimana itu? Komitmen bersamanya. Kalau dilarang kan jelas nampak aturannya. Mengerjakan atau melakukan pekerjaan masing-masing, bisa nggak? Boleh. Kita ganti kata pengganggunya. Silakan Bu, kurang masuk buku ya. Assalamualaikum. Apa jadinya? Kira-kira. Dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya, mari kita apa-apa ya kira-kira. Mengerjakan, bisa saja mengerjakan masing-masing pekerjaan atau penyelesaian apa ya intinya kira-kira intinya nantinya diharapkan sesama peserta didik atau siswa kita itu tidak saling memusuhi satu sama lain ya. Nah itulah ya. Yang penting nanti Bapak Ibu pikirkan juga ya diskusi dengan para siswanya nanti. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan atau keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan, ya. Oke, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, jelas peraturan ya. Dilarang menggunakan narkoba, jelas peraturan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelas. Ya. Dilarang merokok, jelas peraturan. Gunakan masker, jelas peraturan. Berjalan di kelas dan koridor, keyakinan kelas. Ya. Ini kenapa salah? Karena tidak ada keisi. Ya, maksudnya tidak kita ketik ya, yang mana peraturan, yang mana apa ya.
Oke, kita lihat. Ya. Oke lah Bapak Ibu, ya. Sampai di sini Bapak Ibu. Ya ini tadi ya ciri-ciri yang kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Dua pernyataan universal berkonsekuensi positif. Kemudian tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat. Artinya tadi, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, minimal 3 pun tidak apa-apa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, untuk Bapak Ibu terutama wali kelas, ada yang mau ditanyakan masalah keyakinan kelas. Intinya menurut saya itu kalimat positif. Dia tidak berupa kalimat, tidak ada kata suruhan atau kata perintah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, berarti saya harap ke depan, ya, khusus wali kelas di tiap kelas membuat atau merumuskan bersama siswanya keyakinan masing-masing. Dan juga saya harapkan pada guru mafel, ya. Biasanya dulu kan kita buat peraturan jam kita masuk, jangan ada yang keluar misalnya itu. Maka ubahlah menjadi keyakinan kelas per tiap mafel. Ya, bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Nah, jika bisa, ada yang ingin saya kupas sebentar menyangkut juga tentang disiplin positif. Ya. 40. Ya, internetnya putus. Ya. Oke, nah ini cerita tentang posisi kontrol Bapak Ibu, ya, terhadap siswa. Ini kita kan kurikulum merdeka. Jadi itu ada beberapa posisi kontrol. Yang pertama itu membuat merasa bersalah. Kemudian itu sebagai teman. Kemudian yang terakhir harap itu sebagai manajer. Ya, Bapak, saya harapkan kita semua sebagai pendidik, begitu juga nanti staf usaha, ya. Yuk kita posisikan diri kita dalam posisi kontrol seorang manajer. Artinya apa? Artinya ketika setiap siswa kita yang bermasalah, jangan kita menudingnya secara langsung. Ya, proseslah siswa kita yang bermasalah itu dengan proses itu ada namanya seterusnya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi bagaimana prosesnya? Prosesnya pastikan kepada siswa apa masalahnya atau tanyakan kepada siswa apa masalahnya. Jangan kita yang memberitahu masalahnya, tapi pastikan siswa sadar apa masalahnya dan disampaikan ke kita. Contoh, tadi juga saya coba praktek tadi, ya. Misalkan kita ada yang lebih panjang, yang misal berikan kita siapa misalnya nama kita ya, si Rio. Nah, Rio, menurut kamu, ya, orang buku itu bagaimana? Gitu aja pertanyaannya. Maksudnya serahkan kepada dia pendapatnya. Ya, secara normatif anak jika melakukan kesalahan pasti mengakui. Ya, secara normatif ya. Secara normal itu anak jika melakukan kesalahan pasti mengakui. Itu juga yang pernah saya alami juga ketika memproses anak. Saya tanya anak secara langsung mengakui enggak? Walaupun bahasa itu berbeda. Setelah itu namanya kita validasi kesalahan. Proses dalam segitiga restitusi itu validasi kesalahan. Dalam proses itu kita validasi dulu anak itu betul melakukan kesalahan dan betul anak itu tahu dirinya melakukan kesalahan. Ketika tahu, ya kan, baru kita proses selanjutnya. Ya Pak, apa kesalahanmu? Jelasnya tahu ya, oh berarti ya. Baru tanya lagi, seharusnya bagaimana? Ya, seharusnya bagaimana? Nah kamu tahu sudah salah. Seharusnya bagaimana? Ya secara normatif ini, secara normal siswa kita jika mau kesalahan juga mereka tahu seharusnya mereka melakukan apa secara normal. Kalau memang
mereka ya sudah tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam bentuk keyakinan kelas mereka tadi. Ya. Nah, setelah itu, ya setelah mereka tahu balikkan ke dia. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana yang harus kamu lakukan? Jelasnya bla begini pak, begini pak. Nah, kalau begitu, itu kan seharusnya melakukan. Berarti ke depan kamu lakukan seperti itu, iya pak. Jadi hari ini salah nggak apa yang kamu lakukan? Salah pak. Jadi balikkan lagi ke apa ya? Ke keyakinan kesekian. Kalau di kelas, ya atau keyakinan pelajaran, ya keyakinan mapel, ya mapel guru pelajaran. Jadi kayak mana begini, nah, jadi ketika ada keyakinan nanti misalkan dia menyatakan konsekuensinya, misalkan ada konsekuensi, tidak ada masalah. Konsekuensi itu silahkan aja. Kalau menurut kacamata saya, walaupun dalam hukum mereka seharusnya hukuman itu dihindari. Ya, dan bahkan dalam hukum mereka reward juga itu tidak boleh. Reward punishment itu dihindari. Itu dalam hukum kacamata hukum mereka. Ya. Namun kita hari ini diri kita itu tidak bisa kita tiadakan secara langsung, maka kita berproses terus. Nah, seperti itu. Ya, makanya waktu pembagian rapor kan tidak ada dicantumkan juara kelasnya. Itu kemauan kurikulum merdeka. Kenapa? Ya, harapan kurikulum merdeka tadi motivasi anak kita hari ini lebih besar motivasi intrinsipnya. Dan menurut penelitian juga reward dan punishment itu ada juga efek negatifnya. Ya, kira-kira bisa memperbaiki ya. Ini saya yang ada masalah dulu lah. Ya, terutama yang tentang apa yang wakil kan, tidak usah nanti dari keluar ya. Nah, tata usaha ketika ada proses bermasalah, jangan langsung kita tulis salahnya, tapi balik lagi dia supaya dia menemukan salahnya. Kemudian kalau bisa dia menemukan jawabannya, baru kita memperbaikinya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang kita diskusikan? Tidak ada? Alhamdulillah, kalau ada berarti paham semua, ya. Pak Jaka, Pak Sabar, ya kan? Ada Pak? Ini nggak ada ya, pas, oke. Nah, jika tidak ada Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan saja ya sosialisasi tentang budaya positif di kelas. Ya, khusus kita fokus ke keyakinan kelas. Nantinya saya kembali menekankan bahwasanya harapan saya nanti di awal tahun ajaran Bapak Ibu wali kelas khususnya dan begitu juga guru mata pelajaran merumuskan bersama para siswanya keyakinan kelas minimal 3, ya minimal 3. Kalaupun untuk kelas tadi di kelas ditempel, jadi bahas tidak peraturan ini keyakinan kelas minimal 3, lebih bagus lagi 5. Tapi anak-anak itu juga ingat yang itu oleh kelas. Mana Pak? Maksudnya kita buat pada awal pelajaran kita dulu sama siswa kan. Nah, untuk-untuknya kita ajukan ke anak, ya anak itu setuju buat setujuan. Boleh ini kita karena tergantung kondisi anaknya Pak ya. Ada yang anak memang kreatif aktif ya kan. Ada yang memang mesti kita cluenya kita kasih tahu cluenya atau poin-poinnya. Boleh tergantung posisinya. Artinya gini, gambaran dasar hal yang mau disepakati Bapak Ibu rumuskan dulu. Ini kelas ini, idealnya kelas ini bagus bagaimana? Misal, poin anak jangan ribut misalkan kan? Tapi bahasanya bahasa positif, rumuskan dulu lemparkan anak gitu aja. Karena yang anak kita yang memang kan agak kurang fokus ya atau kurang terbiasa berpikir ke sana, maka kita perlu rancang lah poin-poinnya. Yang minimal 5 lah untuk kelas. Kalau kurang aku boleh lagi nggak sih? Ya bisa ya Bapak Ibu ya untuk perbaikan sekolah kita ini semua ya.
Apalagi kita udah tahun kedua, insya Allah nanti tahun ketiga kita kumpul merdeka. Tahun depan berarti kita full itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Oh iya, kita perlu kelas ada lupa saya. Memang beban yang mengerti. Oke, Bapak ya. Demikian saja barangkali kebingungan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Mari kita senantiasa mengampun. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.